The Health Insider, Quality of Life. Dulu gejala demam dari virus dengue ini seringkali disebut breakbone fever, demam yang rasanya membuat tulang ini rasanya seperti patah. Karena apa? Karena memang yang khas sekali dari demam berdarah dengue ini adalah gejala demam yang membuat penderitanya itu merasa sendi-sendi atau tulang-tulangnya itu seperti nyeri sekali. Ada dua jenis dari demam berdarah dengue ini, jadi tidak selalu berdarah. Ada dua, yaitu yang mengalami perdarahan, kemudian dan satu lagi yang mengalami shock. Jadi tidak selalu semuanya mengalami perdarahan walaupun namanya demam berdarah dengue. Gejala-gejala yang muncul seperti apa? Ya, yang susahnya gejala-gejala yang muncul di awal-awal pada 2 sampai 7 hari pertama demam itu mirip seperti penyakit lain, mirip seperti malaria, mirip yang seperti demam kuning, ya mirip seperti demam-demam yang lain, apalagi demam yang disebabkan oleh keluarga virus seperti virus dengue ini. Ya memang kadang-kadang ada muncul tanda-tanda perdarahan yang positif, seperti adanya disebut dengan petekie atau munculnya bintik-bintik merah yang sebenarnya pecahan dari trombosit. Kalau dia ditekan di daerah kulit, bintik merah itu dia tidak hilang. Dan itu akan lebih positif lagi jika nanti ada uji tourniquet namanya. Jadi memakai manset untuk mengukur tekanan darah, diukur di antara sistol dan diastol, dibiarkan dalam beberapa menit, dan nanti ada manifestasi perdarahan dalam bentuk petekia yang banyak sekali di lapangan area tertentu di daerah yang diperiksa. Itu mungkin jadi tanda yang positif kalau seseorang terkena demam berdarah dengue. Kalau diperiksa laboratoriumnya, yang paling jelas biasanya sel darah putihnya akan turun drastis karena sel darah putih ini yang diserang oleh virus dengue. Kemudian yang paling utama sebenarnya seseorang demam dan dia datang dari daerah yang dicurigai. Ya salah satunya daerah yang memang epidemik untuk demam berdarah dengue-nya adalah kota Jakarta ini, kota yang dari permukaan laut tidak begitu tinggi, atau kota-kota lain yang terletak di tepi pantai. Dari gejala-gejala tadi, WHO sudah mengklasifikasikan tahap-tahap penyakit dari demam berdarah dengue ini dalam 4 tahap. Yang pertama adalah demam. Memang di saat demam ini seperti saya sebutkan tadi masih bisa dicurigai oleh adanya penyakit lain, bukan khas dari demam berdarah dengue ini. Kemudian tahap kedua ada manifestasi dari perdarahan, seperti yang saya sebutkan tadi, munculnya petekie, kemudian diuji tourniquet kalau misalnya petekie itu tidak ada, positif uji tourniquetnya. Nah, yang ketiga itu sudah mulai ada tanda-tanda renjatan atau shock. Yang keempat diklasifikasi dari WHO ini adalah shock yang berat, dan ini yang sangat bahaya dan mengancam nyawa seseorang. Jadi jika kita tinggal di daerah yang suspek, kita tinggal di sebuah kota yang berada di dataran rendah, dia tidak begitu tinggi, tidak jauh dari 400 meter di atas permukaan laut. Jika kita terkena demam, apalagi di musim-musim seperti ini, musim penghujan, kita harus curiga salah satunya kepada penyakit ini. Karena apa? Karena ya memang dominan sekali penyakit ini di daerah dengan yang berada di lokasi dataran rendah. Dan apalagi sekarang perhatian kita agak kurang terhadap penyakit demam berdarah dengue ini karena perhatian kita sekarang lebih banyak teralokasi kepada COVID-19 ini. Jadi untuk mereka-mereka yang ada di suspek area itu harus memikirkan terinfeksi penyakit ini jika demam dan lebih dari 2 hari. Karena virus dengue ini ada berjenis-jenis tadi, dan oleh karenanya penggunaan vaksin tidaklah begitu populer untuk digunakan. Jadi yang paling efektif sekarang adalah pencegahan. Bagaimana caranya supaya
kita tidak terkena demam berdarah dengue ini. Rasanya selama ini pemerintah lewat Pusat Kesehatan Masyarakat selalu aktif ya untuk melakukan pencegahan, menyerukan pencegahan. Ada tim-tim yang mengawasi area-area tertentu yang rawan dari genangan air yang bersih. Ada tim apa yang terkenal itu seperti pengawas jentik dan macam-macamnya itu. Itu usaha yang baik sekali untuk pencegahan. Karena apa? Karena memang hanya pencegahan ini yang bisa kita lakukan. Kalau sudah terkena, ya kita harus mencegah dari perdarahan, munculan perdarahan yang hebat, atau bahkan munculan shock yang bisa mengancam nyawa. Ya, jadi dari sekilas tentang demam berdarah dengue ini, kita harus waspada jika mendadak terkena demam yang tinggi sepanjang hari, terus menerus selama 2 hari bahkan lebih sampai seminggu, dan kita tinggal di daerah yang memang jadi favorit tinggal nyamuk Aedes aegypti. Kemudian juga ada tanda-tanda manifest perdarahan walau kecil seperti petekia tadi. Kita harus curiga adanya demam berdarah dengue. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan sekilas tentang demam berdarah dengue. Terima kasih dan selamat siang.